Hai para guru hebat, kalian pernah kan menjumpai permasalahan yang tak terduga saat mengajar, terutama masalah tentang peserta didik. Nah, kali ini kami akan membagikan tips and trik mengatasi permasalahan yang sering dihadapi di kelas dan solusinya. Cekidut. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menyiapkan strategi dan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan juga gaya belajar dari peserta didik. Namun pada kenyataannya, guru masih menemui permasalahan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Permasalahan tersebut terjadi karena karakteristik yang berbeda dari masing-masing peserta didik. Masalah yang kami temukan setelah observasi BPR 1 di SMPN 13 Surabaya, yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Masalah yang kedua adalah individualisme yang tinggi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan permasalahan ketiga adalah rendahnya konsentrasi peserta didik saat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Peserta didik dengan motivasi belajar yang rendah cenderung malas dan tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi peserta didik. Di antaranya adalah ketidaksesuaian minat peserta didik dengan strategi atau materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah sikap individualisme peserta didik. Menurut pengamatan yang telah kami lakukan di kelas 7 SMP Negeri 12 Surabaya, masih ada peserta didik yang memiliki sikap individualisme, yang mana peserta didik ini mempunyai kemampuan akademik yang lebih baik daripada peserta didik lainnya. Dan sikap ini akan nampak ketika guru memberikan tugas kelompok dan peserta didik yang memiliki sikap individualisme ini akan mengerjakan tugas tersebut secara individu. Dan yang ketiga adalah rendahnya konsentrasi peserta didik. Menurut pengamatan yang telah kami lakukan di SMP Negeri 12 Surabaya, khususnya di kelas 7, peserta didik yang awalnya mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka mengikuti kegiatannya dengan baik. Tetapi di tengah-tengah proses pembelajaran, ketika mereka sudah merasa bosan dengan penjelasan guru, mereka akan cenderung melakukan aktivitas lain seperti bermain gadget atau berbicara dengan teman sebaya. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi guru untuk dapat menarik perhatian peserta didik dan memfasilitasi mereka dengan minat atau bakat sesuai dengan karakter peserta didik. Dari permasalahan yang ditemukan di kelas serta menjawab tantangan kebutuhan peserta didik yang bervariasi, guru memfasilitasi peserta didik dengan mengimplementasikan metode pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Berikut adalah bentuk pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, dan ketiga adalah penilaian diri atau self-assessment. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah dapat meningkatkan semangat belajarnya karena mereka belajar dengan objek sesuatu yang dia minati, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh setiap peserta didik dengan leluasa dan nyaman. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian strategi khusus yang dirancang untuk memberikan dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif satunya bertujuan untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong dan memahami materi dan tugas belajar yang dihadapi. Strategi jenis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi peserta didik yang individualis, karena dapat meningkatkan keterampilan sosial, merangsang kreativitas, memperdalam pemahaman, serta membantu mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Begitu juga dengan peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah dapat memperoleh dukungan dan motivasi dengan rekan mereka yang lebih terampil atau berpengalaman. Mereka juga dapat saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Selain itu, mereka dapat mempelajari cara-cara baru untuk memahami materi dan menyelesaikan masalah dari rekan mereka. Yang ketiga adalah penilaian diri atau self-assessment. Dengan cara memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang kemajuan mereka dan bagaimana mereka dapat memperbaiki hasil belajar mereka dan perilaku apa saja yang seharusnya dipertahankan dan diperbaiki lagi. Hal ini dapat memberikan peserta didik untuk melakukan evaluasi diri dan memiliki semangat untuk memperbaiki perilaku yang kurang baik. Di samping itu, guru juga berperan penting untuk memberikan contoh perilaku yang baik untuk membantu peserta didik memahami seperti apa perilaku yang diharapkan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 3 strategi pembelajaran dan juga assessment yang digunakan oleh guru dapat membantu meningkatkan semangat belajar peserta didik dan juga kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi membantu peserta didik dengan motivasi belajar yang rendah untuk lebih semangat belajar sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Yang kedua adalah individualisme peserta didik yang tinggi dapat diatasi dengan cara cooperative learning yang bekerja sama dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga adalah self-assessment yang digunakan untuk mengukur kemampuan diri peserta didik dalam mencapai pembelajaran sehingga bisa menjadi refleksi untuk peserta didik dan juga bagi guru. Nah, itu tadi tips dan trik yang dapat kami bagikan sebagai pengalaman kami melaksanakan PPL 1 di sekolah. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.